Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang ke podcast baru Podcast perdana. Akuan Visual. Jadi Is. kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Istimewa. Seseorang yang tidak jelas niat dan tujuannya. Ini dulu. Apa namanya? Perkenalan dulu. Oh iya, silakan. Perkenalan dulu. Ya, jadi apa? Jadi gitu. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Saya persilakan. Oke, nama saya Wian. Ini kebetulan teman saya. Bukan teman sih, dulu tuh kakak kelas waktu SMA. Kita cuma beda setahun lah. Lalu kemudian saya terjebak dengan apanya ya? Dengan pertemanannya ya, lingkungan yang ya udahlah. Jangan kebanyakan curhat. Nah, jadi semenjak itu kita jadi akrab tuh karena banyak hal seru yang bisa kita saling sharing gitu ya. Sampai berapa bos ya? Udah 20. Jangan disebut itu Oke, kan salah. sensitif. Sensitif. Banget. Demikian. Jadi sekarang nih kita ceritanya mau ngapain bos? Nggak tahu. Oke. Jadi kita sebenarnya mau ngobrol santai yang didokumentasikan. Nah, Betul. jadi biasanya orang ini ya, ini namanya Miyawati. Miyawati. Jangan sebutin namanya. Oh enggak, itu betul namanya ya. Tidak ada rekodnya. Oh baiklah. Kita suka saling tukar pikiran kaitan dengan banyak hal. Kehidupan, apa namanya, any kind lah gitu ya, terkait sama aktivitas kita masing-masing. Nah, jadi yang mau kita bring it up sekarang ini adalah terkait Al-Quran, jelas. Al-Quran. Agak berat ya? Iya, agak berat. So, apa sih Al-Quran? Langsung nih. Ya, jadi karena kita juga episode perdana dan kita baru cek ombak ya, maksudnya kemana dia akan mengarahkan pembicaraan ini, Ya. maka kita juga coba saling apa ya, karena kita dalam rangka membicarakan hal yang santai dengan santai, maka kita ya saling menyelami pikiran masing-masing gitu. Karena selama ini kan kalau kita ngobrol mungkin banyak nih sebetulnya ya, karena mungkin tidak fokus untuk memahami gitu, hanya fokus untuk mendengarkan. Betul. Ya mungkin kalau dengan dibantu di record dan kita bisa nonton ulang, mungkin kita malah lebih bisa saling memahami gitu kan niatnya ya. Persis. Saya berusaha memahami persis. yang tidak dikatakan itu loh. Persis. Makasih loh. Nah, karena memang channel ini membahas khusus tentang Al-Quran, maka pembicaraan tidak akan jauh-jauh dari tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, memang selama ini juga saya selalu ingin tahu ya, apa sih yang orang lain pikirkan tentang apa yang saya kerjakan. Karena ya bagi yang sudah mengikuti mungkin udah tahu ya, bahwa saya sedang meneliti tentang Quran dari sudut pandang yang agak berbeda. Nah, kebanyakan orang mungkin juga bingung, ini arahnya kemana, tujuannya kemana gitu. Dan sebetulnya kami udah sering ya membicarakan hal itu, tapi mungkin tidak di-record gitu. Dan itu sebetulnya juga kalau ada orang yang nanya, diulang-ulang lagi gitu ya. Dengan podcast ini diharapkan sama-sama bisa saling memahami sebetulnya apa yang sedang dikerjakan, arahnya kemana, tujuannya apa, begitu kan ya? Persis. Nah, sekarang silakan pertanyaan pertama. Langsung saja. Iya. Karena gini ya, ini seru kaitan sama Al-Quran tuh karena jujur pertama kali kenal Al-Quran itu as simple as just a book, gitu kan ya. Buku yang diminta untuk dipelajari cara bacanya, gitu ya. Cara apa namanya dihafal huruf-hurufnya, diajari seperti apa cara bacanya, terus kemudian ya bagaimana membawakannya gitu ya, tanpa sama sekali dulu tuh belajar kaitan dengan apa sih isi dan artinya atau maknanya gitu ya. Jadi selama ini melihat Al-Quran itu ya kurang lebih sama lah kayak
fenomena sekarang gitu. Orang yang bisa baca tapi nggak paham, Iya. kayak begitu. Nah, jadi ingin memahami tapi agak sedikit bingung harus dipahami dari Nah, mulai mana dan dengan cara apa, kayak begitu. iya. Gimana, Bos? Iya, betul gitu. Hmm. Karena kita tuh kan diposisikan Al-Quran tuh sebagai kitab suci. Hmm. Yang bahkan kalau lagi haid atau junub tuh nggak boleh nyentuh gitu ya. Yes. Sampai sesuci itu gitu ya. Dan memang pendekatan ini ada nggak terlalu salah juga sebetulnya. Memang penghormatan kita terhadap Al-Quran tuh ada benernya ya. Tapi kan sebetulnya diturunkan untuk dipahami. Nah, kebanyakan akhirnya saking takutnya ternodai gitu ya, akhirnya memposisikan diri sebagai cukup untuk dibaca. Karena memahami Al-Quran tuh kayak wallahu alam itu loh. Jadi intinya cuman Allah yang tahu gitu. Betul. Kita tuh nggak boleh kepikiran terlalu jauh gitu. Ya. Buat apa juga diturunin ya sebetulnya ya. Jadi memang di luar sana memang posisi penghormatan terhadap Al-Quran itu sangat tinggi. Dan saking tingginya sehingga seakan-akan orang yang mengkritisi Al-Quran adalah kafir, tidak iman, ateis ya. Nah ini kan yang sekarang jadi rame. Ramenya karena orang-orang yang ateis itu merasa orang-orang yang iman atau agamis itu terlalu membesar-besarkan sesuatu yang tidak logis. Dongeng-dongeng masa lalu. Dan mereka tuh kekeh dan menganggap itu suatu kebenaran. Akhirnya mereka sekarang mulai rame tuh nyerang-nyerang gitu ya dengan cara-cara yang ya antara yang elegan, yang tidak elegan, tapi tujuannya sama, bahwa niatnya adalah membalikkan pola pikir yang logis agar orang-orang itu tidak terlalu percaya sama dogma gitu kan, seperti itu. Jadi ya nggak salah juga kan niatnya. Nah, di sini satu pihak memang sebagai orang-orang yang kebanyakan terlalu yakin dengan apa yang dia baca, dengan Al-Quran itu sendiri sehingga tidak mampu berpikir ulang atau mengkritisi, memang jadi nggak kemana-mana ya karena saking takutnya gitu. Satu pihak orang-orang yang mengkritisi juga nggak iman-iman juga. Jadi mereka nggak ketemu ya sebetulnya. Jadi kelahi, debat, dialog tapi nggak nyampe. Karena selalu ujung-ujungnya saya iman, kamu nggak iman, selesai. Apa itu tujuannya gitu ya? Apa itu tujuannya diturunkan Al-Quran agar memisahkan antara, walaupun itu ada benernya juga gitu ya, bahwa Al-Quran itu posisinya sebagai furqan, pemisah antara yang kafir dan beriman. Tapi di luar itu semua gitu, apakah benar kita membiarkan orang-orang yang tidak paham terus tidak paham? Nah, yang jadi masalah karena orang berimannya juga tidak paham. Betul. Jadi karena ketidakpahaman itu akhirnya memang tidak ada yang berkembang ya, tidak ada pergerakan dalam pemahaman manusia. Itulah yang mengapa menjadikan agama itu kayak stagnan, jadi dogma dan jadi kembali kepada pilihan masing-masing, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Akhirnya semua saling serang, tapi tidak ada yang berubah. Nah itu kan yang sebetulnya tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Oleh siapa tidak diharapkan? Oleh saya. Kenapa? Karena mungkin saya dari awal percaya bahwa Quran itu memang diturunkan untuk menyemarakkan manusia. Jadi untuk menumbuhkan pola pikir, pola kritisi manusia agar mampu berpikir lebih jauh, lebih kritis, dan sehingga terjadi keramaian gitu ya. Tujuannya untuk meramaikan gitu. Kalau misalnya semua berada di kutubnya masing-masing ya nggak rame-rame dong. Akhirnya semua orang pindah ke haluan masing-masing ya, tidak rame. Itu kalau menurut saya tidak menarik. Sehingga kita akan bertanya balik, itu buat apa Al-Quran diturunkan? Gitu. Hanya sekadar untuk menegaskan bahwa kamu kafir, saya beriman. Nah sebetulnya kan dengan niat bahwa saya percaya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia, maka kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai orang yang sekadar iman atau yang udah langsung nolak. Sebagai orang yang awam, maka saya memulai pendekatan yang berbeda karena keawaman saya gitu ya. Maka itu saya mulai dari suatu pola pikir bahwa pasti ada tujuannya Al-Quran ini diturunkan. Dan tujuan ini pasti adalah sesuatu yang lebih baik, yang baik untuk manusia itu sendiri. Nah, itulah mengapa saya melihat Al-Quran dari sudut pandang mandiri.
sebagai pembaca awam ya, yang bukan dari latar belakang pesantren. Latar belakang ini penting, mengapa? Karena kalau kita dari awal sudah merasa beriman atau dari awal sudah menolak Al-Quran, nggak akan bisa memulai satu sudut pandang baru. Tapi karena saya orang awam yang ya mungkin lebih ke kayak apa ya, humaniora apa sih, demi kebaikan manusia ya, kan zaman-zaman sekarang tuh kan ilmu-ilmu tuh berangkat dari humanis gitu ya. Berangkat dari kebutuhan kesadaran bahwa manusia itu penting. Jadi bukan Tuhan yang penting gitu ya, bukan ajaran siapa yang penting, tapi yang penting adalah manusia itu sendiri. Ya, itu nggak salah juga ya. Makanya memang ketika kemudian berusaha mendekati Al-Quran, akhirnya pada satu titik-titik kesimpulan bahwa benarkah sebetulnya Tuhan itu sekejam itu, se-strict itu, atau memang manusia-manusia yang membela manusia lain itu yang benar. Jadi apakah kutub ini tidak akan pernah bertemu gitu ya, Tuhan dengan keinginan manusia dengan keinginan Tuhan, atau Tuhan memang benar-benar bisa menaungi seluruh keinginan manusia, atau seperti apa? Kita masih blank lah ya. Tapi saya pikir bahwa dimulai dengan pendekatan bahwa kita percaya kitab suci ini ditujukan untuk kebaikan manusia, dan kita memulai dari sudut pandang itu, maka kita mencoba merangkul dua sisi. Sisi Tuhannya dan sisi manusianya. Nah, berangkat dari situlah maka saya mulai mempelajari Al-Quran. Dengan dasar apa? Dengan dasar bahwa saya tidak semata-mata meninggalkan langsung Al-Quran, tapi tidak juga semata-mata meninggalkan semua hal yang saya telah pelajari tentang manusia dan kebaikan, hal yang baik untuk manusia gitu ya. Jadi dua sudut pandang ini bisa digabung. Ya sebetulnya ini bukan sudut pandang yang aneh ya, tapi kebanyakan dianggap aneh karena kebanyakan orang yang berpikir bahwa agama itu pasti tidak tidak ada sangkut pautnya dengan keinginan manusia, dan manusia itu sendiri pasti lepas dari Tuhan. Kebayang ya? Jadi yang selalu ada dikotomi gitu kan, antara pemikiran Tuhan dengan pemikiran manusia. Ya apa sekuler lah ya. Ya, jadi antara sekuler dengan agamis itu kayak nggak mungkin nyatu. Karena di dalam agama juga seringkali begitu ya. Seakan-akan kalau manusia tidak mengikuti Tuhan, ya udah kita bye-bye. Dadah ahli neraka gitu kan. Sebagai panitia surga selalu bilang begitu. Nah, tapi kalau saya berangkat bahwa ya mungkin karena latar belakang saya juga dari sains gitu ya, dari ilmu-ilmu pengetahuan yang selalu tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri, makanya saya yakin bahwa agama dan manusia itu harus nyambung. Gitu. Kebayang dulu ya latar belakangnya. Terus apa tuh yang bertanyain lagi? Ya, tadi kaitannya menyambungkan atau enggak menjustifikasi deh bahwa manusia tadi dengan keinginannya tuh dengan manusia dengan keinginannya, lalu kemudian tadi Al-Quran ya, dengan semua perintah-perintah itu sebenarnya inline tuh. Nah, itu cara mengklopkannya dulu tuh seperti apa sih? Memulai jangan kan mengklopkan ya, sebenarnya pengen tahu dulu lah Al-Quran tuh seperti apa. Karena kalau aku pribadi sih melihatnya dengan kata-kata saktinya bahwa oh ya itu bagaimana penafsiran masing-masing gitu, terkait sama 1-2 ayat seterusnya gitu ya, itu jadi agak sedikit membingungkan. Seakan-akan Al-Quran itu tuh berbeda tergantung manusianya, persepsi manusianya, latar belakang manusianya dan sebagainya. Nah itu gimana tuh memulai membaca dengan benar ya? Ya jadi memang gini ya, jadi memang kalau kata saya sih sebetulnya bagaimana orang memahami Quran, membaca Quran itu bagaimana cara dia memahami hidup ya. Jadi gini, orang itu kadang-kadang nggak percaya diri ya dengan dirinya sendiri. Manusia itu kayak nggak percaya diri sama potensinya sendiri gitu. Yang kadang-kadang ketika dia membaca Quran, dia terfikirkan sesuatu, dan dia bertanya sama ustadznya, dan ustadznya menjawab, nggak usah dipikirin lah, itu mah bukan urusan kita. Dia langsung berhenti dan diam, dan udahlah saya mah cuma iman aja gitu kan. Tapi
orang seperti saya mungkin bukan tipikal yang seperti itu gitu. Dan ketika saya mempertanyakan sesuatu dari agama, saya akan membiarkan itu terus menjadi pertanyaan saya gitu. Oke. Dan ketika ada orang yang mengatakannya begini, begini, begitu, saya akan terus mempertanyakan balik. Jadi ketika seseorang memang yakin dengan pikiran-pikirannya sendiri, dengan bagaimana dia memandang kehidupan, dan dia yakin bahwa kebenaran itu universal, kebenaran itu baik untuk semua manusia, maka dia akan terus mencari jawaban yang paling tepat gitu ya. Karena dari sudut pandang itulah dimulai mempelajari Quran. Jadi karena mungkin kita memulai dari startup yang berbeda ya. Jadi gini, kadang-kadang ada satu cerita yang lucu itu ketika para dosen yang S3, orang-orang di kampus ternama kembali mulai hijrah. Yang dia itu udah pinter ya, maksudnya lulusan luar negeri, S3, dokter, profesor bahkan gitu ya. Ketika dia belajar agama, dia akan membuang semua yang dia pikirkan tentang hidup dan dia akan ikutin ustadz, ulama yang menurut dia kompeten, termasuk bagaimana si ulama itu membangun argumen. Salah? Ya enggak juga, tapi bahwa itu 100% benar, itu yang jadi masalah. Karena gini, sebetulnya ketika dia punya sekolah tinggi, dia mampu berpikir dengan saintifik, ilmiah, logis, dan harusnya dia membawa itu semua ke ranah agama gitu. Tapi karena dia mungkin terlambat, dia merasa, oh saya udah ketinggalan jauh nih, saya pengen langsung pinter. Akhirnya dia belajar dengan yakin bahwa saya ngikutin ustadz aja. Mau ustadz tuh ngomong apa, saya ikutin aja. Saya nggak tahu, yang kan yang berilmu di situ, bukan saya. Jadi lucu gitu ketika mereka bikin ceramah menyampaikan suatu kebenaran, bukan salah, tapi copy paste dengan pendapat ulama. Lah kita yang pengen bahwa orang-orang yang punya pemahaman lebih ini mengkritisi agama, jadi nggak ada gitu, karena mereka udah kayak berada di bawah. Ini menarik sih, menariknya gini, karena kita tahu bahwa ketika seorang belajar dengan seorang ulama gitu ya, ulama itu kemudian juga belajar dari ulama sebelumnya, ulama sebelumnya dari ulama sampai pada akhirnya misalnya ada di titik garis sahabat gitu ya, sahabat dan Rasulullah sendiri dan langsung ya ke Rasulullah SAW. Nah ini kemudian kalau aku lihat sih di beberapa beberapa ya, justru malah kayak semua pesantren gitu ya, melihatnya itulah begitu cara belajar yang benar. Betul. Jadi ketika semua itu punya sanadnya, punya garis yang bisa di verifikasi gitu ya, bahwa ini betul nih begini, maka itu yang ke sana ya. Benar. Absolut. Iya. Yang jadi masalah sebetulnya cuma satu. Apakah agama dengan pemahaman yang sudah begitu melegenda ya, yang harus mengikuti sanad yang sampai kepada Rasulullah, sudah menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini? Misalnya yang sering digebor-geborkan ateis atau agnostik, apakah agama menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan, perang? Tidak. Pendidikan? Tidak. Jadi agama seakan malah tidak ikut campur. Ini agamanya atau orang-orangnya sebenarnya? Dua-duanya sih ya. Dua-duanya. Seakan tidak, ya maksudnya kita lihat ya, di dunia ini kalau kita sadar bahwa kita tuh sedang berdiri di bawah suatu dunia yang dibangun oleh orang-orang kafir, dengan sistem yang kafir. Makanya kenapa banyak sekali orang yang teroris, ada yang pergerakan-pergerakan Islam yang gatal banget pengen mengubah dunia menjadi dunia yang Islami, karena merasa bahwa sistem kita nih ribawi, pendidikan kita nih bisnis gitu ya, nggak ada Islaminya gitu. Tapi mereka kayak bingung mesti gimana cara mengubahnya. Akhirnya pakai bom gitu ya, the easiest way itu kan bikin sesuatu yang chaos, bikin semuanya hancur. Karena agama-agama yang sudah melegenda ini belum bisa menjadi solusi, maka kita harus mikir ulang. Berarti yang salahnya agamanya, atau salah yang menyampaikannya, atau salah yang
mengikuti agamanya atau salah siapanya? Karena dia belum bisa menjawab masalah-masalah sosial, terutama masalah-masalah sosial ya. Ya karena masalah saintis kan nggak perlu agama ya. Dia punya jalurnya sendiri gitu dan dia punya tujuannya sendiri. Nah, karena agama ini belum bisa menjawab masalah-masalah sosial, makanya kita harus berpikir ulang di mana letak masalahnya gitu. Kebanyakan orang akhirnya mengembalikan kepada keimanannya orang itu sendiri lah. Siapa suruh kamu nggak beriman? Lah siapa suruh kamu nggak jadi orang yang benar? Kata saya itu bukan jawaban ya. Oke. Karena gini, yang kita sering lupa bahwa menjadi benar, menjadi beriman harus ada impact-nya. Betul. Setuju. Kalau kamu cuman ya pergi ke masjid 5 kali, banyak orang yang begitu. Banyak orang yang berumroh hampir setiap bulan mungkin, naik haji setiap tahun, banyak orang yang bersedekah, tapi impact-nya kepada dunia ini ya makanya harus dibandingkan dengan sejarah ketika Rasulullah dulu ada di Jazirah Arab mengubah apa. Kalau misalnya kita bilang apakah Islam yang sekarang berkekuatan yang sama secara momentum ya seperti Rasulullah, ya jelas tidak. Yang salahnya jadi bukan Rasulullahnya, kan Rasulullah sudah bisa membuktikan bahwa impact-nya dia memberikan satu efek bola salju yang besar di peradaban. Nah, yang salah berarti kitanya sebagai pelaksana zaman sekarang yang nggak ada impact-nya. Akhirnya kan kita harus memikirkan ulang. Dan kalau misalnya kita bicara tentang apa agamanya yang salah, atau misalnya pemahaman orang yang salah, kalau kita one of the believers gitu ya pasti kita mikir pasti kitanya yang salah. Cara kita memahami agama itu yang salah. Maka kita membutuhkan pendekatan yang lebih baik gitu kan. Gitu ya. Jadi maksudnya makanya sebelum kita bicara tentang Quran, kita harus bicara dulu tentang bagaimana kita memandang kehidupan dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Dari situ baru kita mulai membaca Quran. Ya, dari situ baru kita mulai mengkritisi bagaimana orang mempelajari Al-Quran selama ini dan kita bingung kan, harus mulai dari mana nih, harus bagaimana jalannya gitu ya. Nah, gitu yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Gitu guys. Jadi kesimpulan di podcast pertama ini adalah how you see your life gitu ya, kehidupan. Ya, akan mempengaruhi bagaimana cara kamu memandang Al-Quran. Jadi makanya jangan sampai kebalik gitu ya. Kita pikir bahwa kalau kita hidup itu harus gimana Allah. Ya itu nggak salah sih ya. Tapi yang jadi masalah ternyata bagaimana kita hidup mempengaruhi bagaimana kita melihat dan membaca Al-Quran. Jadi ya akhirnya gimana ya? Ya udah kita bahas lagi nanti deh. Terima kasih sudah ikutan ngobrol, ikutan duduk. Ini baru sesi pertama guys. Jadi akan ada lagi nanti. Insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.